Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Agus Johara, Kepala Sekolah SD Negeri Calengka 03, akan menayangkan aksi nyata dari topik strategis PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Mohon maaf baru bisa dilaksanakan hari ini. Sebetulnya ini harus dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2023-2024. Berhubung saya sakit, cukup lama sakitnya, baru kali ini dapat dilaksanakan. Oke, dengan doa semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan aksi nyata ini dengan melaksanakan strategi sati. Yang ke satu, yaitu diskusi dengan dua orang guru kelas 1 permasalahan tentang PDB di tahun ajaran 2023-2024. Selanjutnya, kita melakukan strategi pertanyaan pemantik. Apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Kemudian apa dampak melakukan tes calitung kepada anak di masa PPDB? Kemudian apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Nah, ini dipertanyakan kepada dua orang guru kelas 1 yang ada di SD Cicalengka 03. Nah, selanjutnya ini jawab pertanyaan pemantik tersebut dari guru kelas 1 yaitu Bu Mimin dan yang kedua yaitu Bu Ai seperti sama-sama bergelar SPD. Nah, selanjutnya lagi dari hasil diskusi itu Assalamualaikum mereka warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada menjawab Bapak Kepala pertanyaan-pertanyaan yang Sekolah tadi SDN Cicalengka disediakan. 3 yang mana telah memberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Ya, karena peserta didik itu karakteristiknya beragam. Yang kedua, dampak melalui tes calistung kepada anak di masa PPDB adalah calon peserta didik merasa keberatan. Dan kalau dipaksa memahami calistung, bisa jadi peserta didik menganggap belajar itu adalah membosankan. Yang ketiga, alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD sampai SD adalah yang pertama, PPDB tidak menggunakan tes calistung. Yang kedua, 2 minggu pertama di tahun ajaran baru memfasilitasi anak serta orang tua mengenal lingkungan belajarnya, serta menerapkan pembelajaran yang Itu mampu memberikan potret capaian siswa sebagai asemen awal. Yang ketiga, pembelajaran di PAUD SD selaras. Sekian jawaban dari kami, kurang itu lebihnya mohon jawaban maaf pertanyaan, dan terima jawaban kasih. dari pertanyaan yang diajukan Assalamualaikum oleh warahmatullahi saya wabarakatuh. kepada Ibu Men Guru kelas 1. Selanjutnya ini Assalamualaikum warahmatullahi pertanyaan yang wabarakatuh. diajukan kepada Ibu Ai. A. Ya, melalui PPDB minimal kami dapat mengenal kebutuhan peserta didik. B. Dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB yaitu anak akan merasa terbebani karena tidak semua anak sudah bisa calistung. C. Alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD yaitu dengan cara mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki anak. Itu pertanyaan yang jawaban dari Ibu Ai. Nah, A. selanjutnya kita dasar hukum dari PPDB itu yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, yaitu PPDB SD tidak melakukan tes membaca, menulis, dan calistung. Nah, selanjutnya lagi, ini hasil diskusi, mereka memberikan informasi kepada masyarakat tentang persyaratan PPDB kelas 1 melalui media sosial. Dan inilah semacam eh, informasi untuk penerimaan siswa baru di SD Calengka 03 melalui Facebook ataupun IG disebarkan. Nah, setelah itu, ini ada rencana pembelajaran untuk kelas 1 SD bahwa pada 2 minggu pertama kita tidak melaksanakan KBM, tetapi melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan supaya belajarnya dapat merasa nyaman dalam berkegiatan. Kemudian yang kedua ini masa pembelajaran sepanjang tahun ajaran ini yaitu merancang pembelajaran yang memberikan pengalaman menyenangkan dan efektif membangun kemampuan fondasi. Nah, itu yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan paham dan dapat dimengerti dan sebagai motivasi untuk rekan-rekan guru dalam melaksanakan aksi nyata di Plafon Merdeka Mengajar. Sekian dari saya, Agus Juara, Kepala Sekolah SD Negeri Cicalengka 03, menyampaikan video aksi nyata yang telah kita simak bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.